Salam sejahtera, penuh damai dan bahagia, pemirsa Rama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Satna Dewi bisa menyumpai Anda kembali tentunya dalam Manage Your Mind. Baik pemirsa Rama TV, kata kunci kita adalah Mind it's not everything. Bahwa pikiran bukanlah segala-galanya, but everything is from mind. Tetapi segala-galanya berasal dari pikiran. So, jadi manage your mind. Kelola pikiranmu. Baik pemirsa Rama TV, tentunya pertemuan demi pertemuan yang kita lakukan di dalam Manage Your Mind ini adalah mempelajari, belajar tentang diri sendiri, tentang piranti, tentang perangkat diri kita sendiri, agar kita mampu mengelola sehingga kita bisa hidup bahagia sampai akhir nanti. Baik, pemirsa Dharma TV, tema kali ini adalah kesabaran menahan emosi. Saya rasa semua orang pasti punya emosi ya, tapi kita pengen tahu emosi itu sebenarnya apa sih? Kok kadang-kadang emosi itu dikatakan bahwa emosinya meledak-ledak atau seperti api yang membakar. Nah, terbuat dari apa sebenarnya? Makhluk apakah emosi ini? Baik, pemirsa Dharma TV, mari kita sapa narasumber kita yang luar biasa dan pasti Anda telah tahu beliau siapa. Kita sapa Namo Buddhaya Bante Dhamma Vicayu Mahatera. Apa kabar? Suki Honto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia untuk mendapatkan sinar kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita di dalam menata pola berpikir kita bersama. Iya, Bante, kalau kita katakan bahwa pola pikir, padahal ada juga yang namanya perasaan atau suara nurani, hati kecil. Suka ada sesuatu yang menuntun gitu dari dalam. Sebenarnya itu bagian dari apa itu, Bante? Ya, inilah sesuatu yang penting sekali karena Sang Buddha menekankan kita manusia itu sangat jarang mau masuk ke dalam untuk menganalisa dan menyelidikin. Maka itu di dalam hal ini Sang Buddha ini satu-satunya, ayolah kita bersama-sama introspeksi melihat ke dalam kita masing-masing, bisa memisah-misahkan di dalam untuk mengerti dan memahami mengapa kita bisa marah, mengapa kita bisa benci, mengapa kita bisa timbul nafsu, timbul macam-macam pikiran yang macam-macam itu. Lalu bagaimana menguraikan supaya kita ini tidak terhanyut, tidak menderita dengan problema yang kita ciptakan dan pikiran kita sendiri, sehingga kita menderita sesungguhnya hanya ketidaktahuan tidak mengolah pola berpikir kita. Itulah yang dikatakan siapapun juga ada keberanian untuk revolusi mentalnya, berarti dia harus berani menata cara berpikir yang jauh berbeda dengan kebiasaan orang. Ya, caranya dengan mengenali dulu ya. Ya, mengenal diri sendiri. Baik, Bante, kita ketahui bahwa kadang-kadang orang mengatakan kok ojo emosi gitu. Tapi bukankah setiap manusia itu punya emosi? Sebenarnya emosi ini apa sih? Sesungguhnya mereka yang emosional itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dengan cepat. Tetapi mereka dikendalikan oleh pikiran kita karena sudah terbiasa, terhanyut, terbawa oleh permainan pikiran mereka sendiri, kemauannya yang begitu kuat, egonya yang begitu tinggi, akhirnya dia tidak bisa mengendalikan. Maka dari itu, disinilah yang dikatakan, siapapun juga yang bisa marah, kalau dianalisa, diselidikin, penyebab utamanya mereka itu dipermainkan oleh memorinya. Memorinya inilah yang dia tahu apa yang dikatakan maknanya apa, sehingga menilai, oh dia mencaciku, dia menghinaku, dia merendahkanku. Nah, ini permainan pikiran ini yang kita tidak terima, yang menyebabkan kita merespon dengan sistem yang negatif, sehingga kita marah. Maka dari itulah yang dikatakan, kita harus berani untuk mengendalikan, menenangkan pikiran kita, renungkan dulu semua apa yang mereka katakan, letaknya di mana. Aku itu dicaci maki, dihina, dikalahkan, ternyata semua itu tidak ada di situ, tidak ada aku di sana. Ini ada getaran-getaran yang begini aja, sesungguhnya Sang Buddha katakan itu kosong. Tetapi kita punya konsep, ini loh aku dihina, ini loh aku dicaci maki, ini loh aku dikalahkan. Jadi ada konsep aku inilah yang menyebabkan kita merespon yang sangat tidak
indah sehingga tidak menyebabkan kedamaian, kita sendiri terbakar, ingin membakar pada pihak-pihak yang lain. Maka itulah yang dikatakan di dalam menenangkan gejolak pikiran ini, berarti kita siap kapanpun terjadi kebakaran dalam batin dan pikiran kita, ada alat pemadam langsung. Nah, alat pemadamnya ini adalah kesadaran kita secara pribadi di dalam kemampuan mengendalikan pikiran itu. Disitulah yang dikatakan latihan meditasi itu sangat-sangat efektif di dalam mengendalikan semua emosional kita masing-masing. Oke, jadi intinya di pengendalian ya Bante ya. Ada karena kadang-kadang memang kita harus marah gitu. Marah tapi bagaimana marah yang terkendali. Atau mungkin bisa jadi bentuk provokasi. Provokasi kan juga membuat orang terbakar Bante. Tapi ada suatu maksud misalnya. Untuk memotivasi misalnya. Bagaimana itu Bante? Apa bisa diinikan? Ya, maka dari itu, itulah yang dikatakan tergantung kebijaksanaan kita di dalam mengolah emosi itu bagaimana, sehingga apa yang kita katakan itu merupakan satu peringatan yang mendidik juga, supaya dia sadar bahwa kita ini kata-katanya tidak secara biasa tetapi agak tinggi, tapi batin dan pikiran kita tidak terbakar. Tingginya ini menunjukkan kita menekankan bahwa kita ini sedang high potensial ya. Supaya dia itu bisa terkendali dengan baik. Nah, otomatis dengan cara seperti ini cara bicara kita itu mengena dan mendidik sehingga menyebabkan dia sangat-sangat merasa takut. Tapi takut itu bukan karena dia pemarah, bukan. Dia takut karena kata-katanya sangat-sangat mendidik. Ya toh? Dia akan respect orang yang mampu bicara seperti itu. Ya. Itu aja. Jadi Jadi sebenarnya ini energi emosi ini bisa dilakukan untuk tujuan yang negatif ataupun positif sebenarnya ya Bante ya. Terus kedua, jika kita dikendalikan oleh emosi kita menjadi tidak bisa mengontrol bentuk-bentuk kalimat kita yang akhirnya malah justru membuat kebakaran itu tadi. Ya, gitu ya Bante ya. Nah, emosi yang berlebihan menyebabkan kerugian pada diri sendiri dan juga orang lain. Mengapa sih seseorang tidak dapat mengendalikan emosinya Bante? Dan apa yang menyebabkan munculnya emosi? Ini tadi sudah dibahas. Sebenarnya Bante, di dalam proses meditasi itu apa sih yang dilihat? Apakah Bante juga pernah menjadi seseorang yang emosional mungkin dulunya? Ini kita berbagi aja Bante. Lah kalau kita bilang dulunya itu adalah permulaannya begitulah. Jadi kita sejak kecil, saya sudah belajar untuk mengetahui sifat saya itu gimana. Nah, dari buku-buku ramalan-ramalan itu kita pelajari semuanya, itu di situ mengatakan bahwa saya pribadi itu pikirannya itu begini-begini. Jadi kita harus berani. Apa yang tertulis di dalam buku itu, apakah itu benar sifat kita seperti itu? Dan bagaimana untuk mengatasi semua itu? Dan ternyata di situ juga dikatakan satu-satunya jalan adalah meditasi. Maka itu meditasi itu adalah sarana yang sangat penting, karena Sang Buddha yang mengatakan ada dua versi, tahu atau tidak tahu. Kalau kita dari dulu tidak ada satupun guru yang mengajarkan, ketahuilah akan pikiran kamu sendiri. Kendalikanlah pikiran kamu, arahkan pikiran kamu. Jadi agama manapun juga tidak menekankan pikiran. Agama itu tidak tahu cara untuk mendidik muridnya karena dia tidak terdidik secara pribadi. Maka dari itu pendidik yang sangat bagus dalam semua agama, dia harus menciptakan kedamaian secara pribadi di dalam diri mereka masing-masing. Kalau dia gurunya itu sudah terdidik, suka meditasi, satu hari katakan 4 jam, 6 jam, mereka sudah terlihat tenang. Apapun yang mereka sudah tahu, ngerti, ini bisa membimbing, mengarahkan, dan mendidik muridnya dengan tepat. Kalau dirinya, gurunya itu nggak pernah meditasi, cuma hafal kitab suci, ini dihafal, kita hanya jadi pembeo yang tidak mendapatkan apa-apa. Secara pribadi dia tidak dapat manfaat. Bagaimana dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain? Itu nol cost
tidak ada manfaatnya. Kalau kita punya agama, hanya KTP-nya agama, tapi pikirannya tidak pernah tenang dan damai sama sekali. Saya katakan, agama yang seperti ini tidak menghasilkan manfaat untuk pribadi orang itu sendiri. Ya. Jadi manusia harus ada keberanian revolusi, lihat ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita tidak mendapatkan manfaat, kita harus berani revolusi, ganti konsep, cara, mindset kita untuk menciptakan sesuatu pikiran yang terbarukan setiap saat. Ya, betul. Tapi kadang-kadang orang-orang yang temperamental atau emosional itu tidak merasakan ada sesuatu kekurangan di dia. Dia merasa bahwa ya inilah aku, gitu. Ini gimana Bante? Kan susah banget untuk bahkan mengajak meditasi. Apa memang harus dihajar juga biar dia sadar lah ini loh. Gimana Bante? Ya, ini bukan kita menghajar mereka, tetapi menyadarkan mereka bahwa sesungguhnya kalau kita temperamen, kalau kita sering emosi, sering marah, jadi kita lihat ke dalam diri kita, apa sih manfaat untuk pribadi kita? Ternyata itu sama sekali tidak ada manfaatnya. Ya. Itu akan membuat kita terbakar setiap saat. Itu menyebabkan kita, denyut jantung kita lebih cepat, tekanan darah tinggi. Kalau terus-menerus begitu, kita akan high pressure, tekanan tinggi. Akhirnya kita bisa cepat meninggal. Ya. Jantung kita sakit. Ini mungkin ada otak yang pecah. Bablaslah kita. Ya. Oh ya, jadi kita bisa mengingatkan tentang kesehatan nanti kepada dia. Lebih ya, baik daripada begitu. kamu nanti terus-menerus mengikuti emosi, tekanan darah tinggi. Siapa yang masih suka emosional, temperamental? Saya rasa masih ada nih pemirsa Dharma TV yang belum mengendalikan emosinya, yang membuat tekanan darah tinggi. Baik pemirsa Dharma TV, apakah kita harus meditasi? Apakah ada istilah diam itu emas? Nah, apakah diam tidak gerundel itu yang emas? Apakah yang gerundel itu yang emas? Baik, kita akan diskusikan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Baik pemirsa Dharma TV, tentunya masih bersama saya Sapna Dewi dan narasumber kita Bante Dharma Wijayo Mahatera. Dan bahasan kita adalah tentang kesabaran menahan emosi. Ini sepertinya kalau orang kita lagi marah nih, terus terang saya sendiri orangnya temperamental dulu ya, suka marah dan itu untuk melempar barang, membanting barang itu menjadi apa ya, jalan keluar gitu kalau kita lagi emosi. Dan itu setelah itu saya menyesal ngapain tadi ya barang-barang saya buang seperti itu. Nah, Bante, sebenarnya ada istilah diam itu emas. Maksudnya apa ya Bante ya, diam itu emas? Kan nggak gampang loh pada waktu kita emosi terus diem gitu dan itu emas gitu. Apa itu Bante? Sesungguhnya begini ya, kalau kita perhatikan, ketika kita emosi, pikiran kita sangat aktif saat itu, condongnya ke hal yang negatif. Ketika kita sedang marah, ini berarti kita tahu pikiran kita kotor, Ya. sangat-sangat kotor, sangat-sangat busuk. Ketika kita tidak mampu menahannya, biasanya langsung ngomong. Tetapi kalau kita dikatakan berusaha untuk menahan, mengalahkan dirinya sendiri dan mampu menekan, mampu mengendalikan, berarti sesungguhnya dia menang di dalam mengendalikan dirinya sendiri itu. Saat itulah yang dikatakan setiap manusia punya cara yang sama, selalu mengendalikan, selalu menguasai pikiran itu, tidak mengumbar asal ngomong. Ya. Jadi ini akan lebih damai. Kalau di sini tidak mengendalikan sana, tidak mengendalikan semua, tidak mengendalikan, wah, di mana-mana cekcok, berdebat terus, akhirnya pertengkaran, percekcokan akan menjadi sarana yang bagus. Sehingga itu jadi sampah-sampah masyarakat akan terlihat di mana-mana. Tetapi kalau dia diam, mampu mengendalikan, ini berharga. Tidak membuat orang lain jengkel marah dengan kita. Disinilah yang dikatakan pemenang yang sesungguhnya adalah mereka yang mampu mengendalikan dan mampu menutup mulutnya, karena memang tidak perlu dibicarakan sampah, tidak perlu ditunjukkan pada orang lain. Kita cuma tahu, aku sudah marah, benci, tetapi aku harus kendalikan. Aku harus menunjukkan ucapan saya ini adalah emas yang saya ucapkan, berlian yang berguna, tetapi sampah tidak pernah saya ucapkan lagi. Disitulah yang dikatakan dia sudah mampu
silent is a gold diciptakan dengan nyata. Ya. Bukan hanya ngomong tak, wah silent is gold, tapi kenyataannya suka ngomel-ngomel, marah-marah. Wah ini cuma pembio yang tidak ada maknanya, kan dia belum melaksanakan. Jargoni berarti. Ya itu. Seujar kayak iso nglakoni kalau gitu. Aduh, moga-moga saya bukan seperti itu. Tapi saya masih belajar juga. Nah, Bante, pikiran tenang, Bante. Pikiran tenang dapat membantu menahan emosi. Apa sih sebenarnya pikiran tenang? Perasaan saya dari bangun tidur sudah mikir, mau kemana, mau kemana. Seperti itu ya. Mau tidur pun masih ada pikiran gitu. Apa yang disebut pikiran yang tenang? Ya, itulah yang dikatakan bahwa kita ini kan diciptakan oleh kebiasaan demi kebiasaan pikiran kita. Maka kita juga menciptakan bagaimana kita membiasakan untuk menenangkan pikiran dengan sistem mengendalikan. Karena ada orang yang sudah meditasi, Bante saya ini sudah meditasi 2 tahun. Tapi masih emosi, cepat marah, nyalain ini, nyalain itu. Oh begitu 2 tahun kamu meditasi, setiap meditasi setengah jam katanya, pagi dan malam. Tapi emosian. Saya tanya, kamu pakai objek apa? Bante saya meditasi dengan mengosongkan pikiran. Ya itulah, mengosongkan pikiran tidak merubah apa-apa. Tetapi sang Buddha caranya itu adalah bagaimana melatih, membiasakan untuk mengendalikan pikiran dengan pikiran terus diarahkan ke nafas. Lari sini, lari sana, lari tarik lagi ke nafas. Baru putar ke nafas, lari sini, lari sana, loncat sana, tarik lagi ke nafas. Ini namanya mengendalikan. Berulang-ulang mengendalikan. Lama-lama kebiasaan ini 10 menit pagi, 10 menit malam, selama continue 2 bulan kita jalankan, hanya 10 menit aja pagi, 10 menit malam, dengan cukup memperhatikan nafas kita, rileks, santai, lihat sentuhan-sentuhan angin yang keluar dan masuk, perhatikan ke sana, konsentrasi ke sana, kendalikan terus-menerus ke sana. Itu akan menjadi manfaat, kamu akan mampu mengendalikan. Itulah yang dikatakan kita melatih itu bukan untuk mengosongkan, tetapi mengendalikan. Akhirnya kamu akan terkendali. Akhirnya dia jalankan, 2 minggu lagi datang ke wihara lapor. Wah iya Bante, betul Bante. Saya sudah melatih 2 minggu ini. Berapa hari yang lalu kita sudah terkendali, tidak dalam emosi katanya. Ya, itulah namanya kita memang harus membuktikan akan kebenaran, bukan percaya. Kalau kita percaya, kita dibodohin oleh guru kita. Gurunya sendiri nggak aruh apa-apa kok. Disuruh percaya gimana ya tak? Iya Bante. Ya, jadi mengosongkan pikiran tuh kayaknya nggak mungkin banget ya pikiran kosong karena dia berproduksi terus. Tetapi kemudian latihan untuk mengalihkan fokus sebenarnya dari yang pikiran kita mau ke negatif, kita alihkan lagi fokusnya ke nafas. Gitu itu ya mungkin mengendalikan itu. Ya, seperti itulah. Itu ya. Oke, baik Bante. Kadang pemicu masalah adalah hal-hal yang sepele. Bahkan ada gara-gara uang 500 rupiah terjadilah bacok-membacok Bante. Bagaimana dengan mengendalikan ucapan yang keluar dari mulut ini Bante? Maka dari itulah semua ini harus ada satu sistem yang berani secara total dirubah. Yaitu kita hidup adalah mencari jalan, menemukan teknik bagaimana kita bisa bahagia dan memberikan kebahagiaan pula pada semua makhluk dengan cara yang sama. Maka kalau kita perhatikan ini, belajarlah kitab suci dari semua agama, lalu kita berani membandingkan mana yang dikatakan ajaran yang lebih efisien, lebih mengena sebagai way of life yang jelas, bukan jarene lagi. Tetapi adakah dalam kitab-kitab suci itu mengajarkan manajemen kehidupan? Kalau sama sekali tidak ada, how to manage cara kita bicara, bagaimana cara bicara kita itu ditata kelola sedemikian rupa. Demikian juga kita menata kelola tingkah laku kita itu gimana. Kita mengelola cara menggunakan mata, cara menggunakan telinga. Kalau kitab suci yang kita baca itu tidak ada sama sekali, berarti
sesungguhnya kitab itu tidak ada gunanya untuk kehidupan kita. Cuma janji-janji mlebu surga. Tapi sing ngomong guru mati. Iya toh? Ya. Ke surga itu baru tahu kalau kita sudah sama-sama mati. Masuk surga baru masuk. Jadi kalau nanti masuk surga sudah pembohong. Kalau Bapak masuk surga itu berarti Bapak sekarang sudah mati. Bapak belum masuk surga, Bapak belum tahu surga. Bapak mau duluan? Iya, silakan. Kalau mau buktikan dulu. Nanti kirim surat ke saya. Iya, kasih informasi di telepon WA ya. Iya Bante. Kita juga harus realistis sebenarnya Ya, untuk seperti itu. menerima ajaran-ajaran kebaikan ya. Tidak bisa ditelan mentah-mentah seperti itu, dan kita harus uji dengan nalar kita tentunya, dan ada pembuktian-pembuktian. Dan memang di Buddhism ini memang banyak mengenali jati diri, mengenali diri sendiri seperti itu. Lebih banyak di situ ya Bante ya. Setelah itu baru nanti setelah mengenali, di ketenangan itulah akan timbul sesuatu. Seperti itukah Bante? Ya, sesungguhnya di dalam ketenangan ini akan timbul sesuatu itu tergantung juga apakah kita mau mengarahkan untuk mengembangkan sesuatu yang lebih tinggi lagi, atau kita mau masuk dalam ketenangan yang terus-menerus. Nah, disinilah yang dikatakan kita harus tahu ketenangan itu juga termasuk kemelekatan yang kuat. Oke. Karena semua orang, semua makhluk itu ketika happy-nya luar biasa, dia merasa aku sudah menemukan kebahagiaan. Ya. Aku mau tinggal di sini aja, tidak mau kemana-mana. Jadi dia masuk dalam ketenangan. Terus jadi cuek sama yang lainnya. Tapi bukan itu tujuan Sang Buddha. Tujuan Sang Buddha itu bukan mengajarkan kita latihlah meditasi kamu yang tertinggi, yang ke-8, tingkat ke-8. Kalau kita masuk ke 8 ini, 0, 0, 0, 0, itu bisa capai, tapi perlu diingat, siapapun juga terbiasa dengan kekosongan terus-menerus, nanti meninggal, dia masuk di alam yang kosong, sangat kosong juga sama, tapi lama sekali. Tapi pada satu saat dia akan berproses lagi karena energinya habis, dia proses lagi. Tetapi yang lebih penting itu bagaimana kita bisa menenangkan gejolak pikiran, lalu gunakan energi yang tenang itu untuk mengolah, untuk membangkitkan kebijaksanaan, sehingga kebijaksanaan ini bisa diterapkan, diberikan kepada semua makhluk yang ada di bumi ini supaya mereka juga ikut tercerahkan. Jadi kita tidak melatih meditasi itu maunya yang tinggi. Kalau masuk yang tinggi ini, kita mau seminggu, 2 minggu, tidak makan, tidak tidur, bisa. Jadi itu bukan yang tertinggi, tetapi ini sudah termasuk hebat juga sih, tetapi bukan itu tujuan utamanya. Tetapi tujuan utama, kemampuan yang dia sudah punya kebijaksanaan ini, berikanlah ilmunya itu, tekniknya itu, caranya itu kepada semua makhluk supaya mereka juga bodoh-bodoh lah. Ya, Jadi berbagi. bukan untuk dipakai sendiri, tetapi ilmunya yang kita ketahui ini babarkan, berikan dengan open bar. Ya. Tidak ditakut-takutin, tidak dimarahin apapun juga, tapi ini loh, jadilah Anda bijaksana untuk menerima yang positif, yang berguna, yang bermanfaat. Kita ambil dengan sepenuh hati, otomatis kita akan mendapatkan manfaat yang luar biasa itu. Ya, Bante, ada orang yang sudah mengalami itu tadi, kemelekatan kepada ketenangannya. Dia sendiri di situ. Apa kemudian dia tidak bermasyarakat? Apakah pernah terjadi seperti itu? Jadi kayak kalau orang lihat, orang luar, orang awam lihat, itu dibilang orang gila mungkin ya. Kok asik dewe gitu. Nanti kita bahas berarti. Baik, pemirsa Dhamma TV, mungkin di antara kita, di antara keluarga kita ada yang hidup dengan keasikannya sendiri sehingga dia tidak peduli dengan yang lain. Sebenarnya ini apa ya? Apa yang terjadi dengan dia? Baik, kita akan bahas setelah yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, apa kabar Anda yang berada di luar kota Malang Raya, di Madiun, di Jombang, di Banyuwangi mungkin, dan yang bisa melihat streaming Dhamma TV di sini? Apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi yang baik dan sehat dan ingin bahagia. Nah, ini tadi kita bahas bagaimana kebahagiaan itu bisa melekat loh. Kita bisa melekat kepada kebahagiaan dan kita merasa damai di situ dan akhirnya nggak kemana-mana gitu. Apakah ini juga salah satu ciri khas orang yang apa ya?
Orang luar mungkin bilang wong iki gendeng, wong iki seperti itu Bante. Ada orang yang asik aja dengan dirinya sendiri. Apakah ini pernah terjadi Bante? Pernah dialami oleh umat? Otomatis itu sangat banyak yang seperti itu ya. Maka dari itulah yang dikatakan banyak pertapa-pertapa itu dia sudah mencapai ketenangan, merasa itulah yang tertinggi. Dia sudah masuk dalam cahaya yang terang benderang, dia kata itulah yang tertinggi. Jadi selama kita tidak memahami alam-alam kehidupan sesudah kematian itu, quality batin itu yang bagaimana yang dikatakan yang tertinggi. Dan kita hanya egonya yang menonjol. Aku sudah mencapai yang tertinggi seperti ini. Karena tidak ada yang membahas bagaimana tingkatan yang tertinggi yang bisa dicapai, yang dikatakan pikiran itu bebas dari semua penderitaan, bebas dari pengotor sama sekali. Itulah yang sesungguhnya yang harus dicapai dalam hidup ini. Bukan di dalam ketenangan, keheningan, yang cahaya dan macam-macam, bukan seperti itu. Karena ada umat kita waktu saya di Thailand, dia seorang biku juga. Dia meditasinya pagi, siang, sore, malam tuh terang terus. Jadi tanpa mereka sadarin, itulah yang dikatakan dia melekat di dalam terang benderang itu. Itu termasuk penghalang untuk mencapai kesucian. Karena dia menganggap aku sudah tercerahkan seperti gitu ya. Karena mereka harus bertanya kepada yang lebih tinggi lagi, yang ahlinya. Bante, saya sudah mencapai kondisi yang seperti ini. Nah, lalu dari situ kan yang tinggi baru bisa melihat sesungguhnya quality batin kita tuh yang di mana. Oh, kamu itu hanya mencapai tingkatan jana yang kedua, masuk di obasa yang terang benderang, itu bukan kesucian. Masih jauh dari kesucian itu. Maka kamu jangan melekat. Mulai sekarang kamu cara meditasi harus begini, supaya kamu membebaskan dari kemelekatan di dalam sinar itu untuk menganalisa, merenungkan, menggunakan sinar terang itu menganalisa ke tubuh kita, menganalisa ke dalam quality batin dan pikiran ini apa saja yang ada di situ. Jadi supaya sinar ini digunakan kekuatan untuk melihat kebenaran yang ada tubuh jasmani, melihat kebenaran yang ada aktivitas cara berpikir kita itu gimana, dipisahkan semuanya, dan mana yang tidak ada penderitaan sama sekali, disitulah masuk. Lah, biasakan ke sana, kamu akan mencapai kebebasan. Jadi itulah yang dikatakan perlunya seorang guru yang mahir, mengerti, jangan merasa sombong, aku sudah mencapai yang tertinggi. Ya, perlunya seorang guru ya. Karena kalau umurnya nggak ada ya kalau kita sendirian ya Bante ya. Ya, itulah. Bante, tadi dikatakan bahwa saya bertanya, apakah seorang perumah tangga bisa mencapai tingkat kesucian seperti yang juga dilakukan oleh para biku yang memang hidup selibat? Dia perumah tangga ataukah mereka sebagai apapun juga, mungkin mereka punya KTP beragama lain. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting di mana ada 8 jalan utama, ucapan, tingkah laku, mata pencahariannya, usahanya, perhatiannya, konsentrasinya, pikiran benar dan pengertian benar. Kalau ini dijalankan dengan sungguh-sungguh, katakanlah selama pagi 2 jam, malam 2 jam, dia menggunakan ini hanya 2 jam dengan continue, tidak pernah putus. Ya mungkin 7 tahun lagi dia merasakan ada sesuatu perubahan yang dahsyat di dalam dirinya itu. Jadi dirinya sendiri sudah merasakan, wah ternyata ini ada teknik untuk mendapatkan ketenangan yang luar biasa ini, dan aku bisa merasakan. Jadi itulah yang dikatakan agama itu harusnya seperti itu, langsung mendapatkan manfaat di dalam hidup ini, dirasakan kok tambah enak, kok tambah tenang, kok lebih damai. Kalau kita hanya percaya yang seperti umumnya, itu bukan revolusi mental. Itu adalah cara yang kuno mengajarkan dengan sistem seperti itu, tetap aja seperti itu sampai sekarang. Maka itu ada keberanian guru-guru agamawan itu harus berani merubah
aku tidak akan mengajarkan dengan cara yang kuno. Aku mengajarkan bagaimana aku dulu yang bisa bahagia, lalu tahu caranya memberikan cara kepada murid-muridku. Nah, seperti itulah. Jadi otomatis siapapun jangan 8 jalan utama itu dijalankan, karena di dalam meditasi itu kita merenungkan apa yang menyebabkan aku menderita. Bagaimana sebabnya ini kalau dicabut, yang menyebabkan aku menderita itu dicabut, ternyata akan mengurangi penderitaan. Terus menerus itu aja. Ini akibat kita menderita. Ada sebabnya. Kita analisa sebabnya apa, dan kita menganalisa bagaimana kita bisa mengurangi penyebab penderitaan ini, dikurangi sedikit, sedikit, sedikit. Pasti kita tahu cara untuk mengurangi penderitaan itu, otomatis teknik inilah yang dikatakan realita. Kalau kita tidak berani merenungkan, membiarkan, misalkan, wah, kitab suci mengatakan oleh bojo papat, misalkan. Kita punya bojo satu, masalah dengan masalah bojoku. Oleh bojo kedua, betul-betul juga, makin banyak istri kedua, tambah double masalah. Ada 3 masalah, di bojo istri, tambah 3 masalah. Wah, banyak masalah. Maka dari itulah yang kalau kita banyak istri dan pasangan hidup yang banyak, kita bingung, stres sendiri. Jadi itu tidak usah diomongkan. Jadi yang dikatakan kita bahagia di dunia ini dengan istri 4 itu bohong gitu. Jadi kita tahu sendiri, membuktikan sendiri, aku tambah stres, tambah tertekan ini, tambah jadi budaknya untuk mereka semua ya. Waduh, akhirnya cemburu. Itulah yang dikatakan. Jadi jangan mengatakan bahwa itulah surganya dunia. Kita jangan membohongin siapa-siapa. Kenyataan kamu menderita. Lebih menderita lagi gitu. Kok ngajak-ngajak orang menderita? Iya, janganlah mencemplungkan penderitaan pada orang lain. Jadi seperti itu ya. Iya, Bante. Nah, saya juga punya sedikit pandangan yang agak-agak lain gitu. Bukankah kalau punya istri 4 justru kita belajar untuk memanage memanage emosi-emosi. Kalau itu berhasil, kenapa tidak gitu, Bante? Gak semua orang sih. Ya, itulah maka sekarang kita secara jujur aja, kalau kita memang bisa memanage, ternyata mampu membuat kita lebih bahagia. Sekarang ya jujur aja. Apakah kita sudah jujur ke dalam diri sendiri? Ya tak? Artinya gini, kita merasa kita ingin bahagia dengan katakanlah sensasi-sensasi yang kita dapatkan itu. Apakah kita tidak menanyakan kepada istri yang lainnya? Mereka juga ingin bahagia seperti itu. Ya. Kalau kita bisa membahagiakan mereka itu, apakah kita tiap hari itu bisa bergilir ke 4-empatnya langsung? Kita dikatakan Superman, iya toh? Bisa 4 kali ngebom, bisa. Katakan gitu. Jadi dengan demikian ya kita berusaha menyenangkan semua. Tetapi kalau kita merasa itu happy, yang lainnya iri juga. Loh, bapak kan 4 kali satu hari. Awakku juga kepingin 4 kali. Jadi istrinya juga nuntut 4 kali juga. Bisa enggak dia melayani keinginan seperti itu kepada istrinya kan? Jadi double. Jadi 16 kali ya. Maka dari itulah yang dikatakan, marilah kita, kalau memang jujur kita adalah orang adil, haruslah kalau kita mau bisa memberikan kebahagiaan 4 kali, berilah istri kamu juga kebahagiaan 4 kali. Nah, akhirnya yang suami dapat 16 kali. Wah, akhirnya nuntut lagi. Aku juga mau 16 kali. Mati lah. Sang suami kehabisan energi. Ya, jadi tidak bisa itu namanya adil akan muncul kalau kita hanya mencari kesenangan pribadi. Iya. Susah juga ya, Bante. Tapi perlu adanya nanti kita undang mereka ini untuk berbagi cerita bersama kita, Bante. Nggak apa-apa ya, Bante ya. Si Jaya nggak obat kuat apa mana papat. Bisa jebol di jantungnya. Baik, kembali lagi, Bante. Orang tua nih tentang emosi. Orang tua nih kadang tidak bisa menahan emosi ke anak kalau dia marah gitu. Bagaimana sih sebenarnya bersikap kepada anak? Ini juga sesuatu yang kadang-kadang sulit, Bante. Tidak selamanya kita sebagai orang tua tuh berkata-kata bijak sih. Kadang karena lelah, karena banyak juga urusan, sehingga kadang-kadang berkomunikasi dengan anak ini juga dengan cara-cara yang tidak halus seperti itu, Bante. Gimana, Bante?
Ya, inilah kita harus memahami di dalam pergaulan itu. Kita juga harus tahu tingkatan pergaulan kita terhadap siapa. Oke. Tingkat pergaulan ya Bante. Sebentar ya Bante, nanti kita teruskan lagi. Ini saya sudah di-cut sama produser. Baik pemirsa Dharma TV, nanti kita bahas dan jangan kemana-mana setelah satu ini. Baik pemirsa Dharma TV, tadi terpotong di pembicaraan kita mengenai bagaimana sebenarnya sikap orang tua yang kadang-kadang kasar kepada anak. Dan mungkin kita menyadari juga sebagai orang tua, kita kadang-kadang banyak sekali tugas yang harus dikerjakan, mungkin tekanan di kantor oleh bos kita, atau mungkin masalah-masalah yang lain, bahkan mungkin masalah hubungan suami istri yang kadang-kadang anak menjadi terkena dampak dari emosi kita. Gimana nih Bante? Ya, kalau kita lihat tadi yang dikatakan bahwa masalah dari tiap-tiap orang itu selalu ada. Ya. Maka dari itu yang dikatakan di luar ada masalah. Ternyata masalah itu kita masukkan dalam pikiran kita. Maka itu bagaimana kita melatih masalah yang di luar sebagai masalah yang di luar. Tetapi secara pribadi, mampukah kita tidak mempermasalahkan masalah itu? Kalau kita mampu memotong yang di luar, biarkanlah seperti itu. Tapi pikiranku tidak mempermasalahkan masalah itu, kita harus mengendalikan pikiran ini tetap tenang, tetap hening. Kalau kita bisa mengenali seperti ini, otomatis kita tidak pernah memikirkan untuk mempermasalahkan masalah itu terus-menerus. Oleh karena kita kebanyakan secara umum tidak pernah meditasi. Karena kalau kita pelajari dengan terus terang, hanya agama Buddha itu menekankan meditasi. Terus menerus meditasi. Tetapi agama lain sama sekali, oh nggak perlu itu salah jalan. Malah begitu. Jadi dengan demikian itulah yang mereka berani mengatakan itu salah, tetapi sesungguhnya itu adalah cara bagaimana kita memanfaatkan waktu kita setiap detiknya. Untuk diarahkan pikiran ini, dibiasakan ke arah positif. Kalau kita membiasakan selalu tiap detik mengucapkan sadar damai dalam batin kita, sadar damai, sadar damai, sadar damai, sadar damai terus, kita pribadi tahu, oh ini loh yang aku cari. Ini loh yang aku tekankan. Aku mau sadar akan diriku sendiri untuk menemukan kedamaian. Anak-anak kita masih kecil, dia tidak tahu apa yang sesungguhnya mau dicari. Karena orang tuanya sendiri nggak tahu apa yang dicari. Yang dicari hanya kerja, duit, harta. Hanya itu yang dia tahu. Tetapi secara pribadi dia tidak tahu bagaimana menenangkan, bagaimana membangkitkan kesadaran, bagaimana yang lebih berharga yang di luar atau yang di dalam batin kita. Kalau dia tidak bisa menjelaskan mana yang lebih berharga, tetapi tetap dikatakan yang di luar berharga. Harta lebih berharga, rumah lebih berharga, mobil, anak, cucu, semuanya lebih berharga. Sesungguhnya orang ini belum menemukan tujuan hidupnya. Jadi tujuan hidup sesungguhnya itulah, Sang Buddha sudah katakan, kita sudah punya berlian dalam batin dan pikiran kita. Tetapi berlian itu dibaba-babano, nggak dikelola, nggak digosok, nggak dikilapkan, dan tidak menimbulkan sesuatu yang berharga. Berliannya juga kotor terus, kena masalah terus, punya problem terus. Jadi seolah-olah kita tidak pernah menghargai sesuatu yang berharga itu dianggap sampah. Sesuatu yang sampah dianggap berharga jadi sampah dalam pikiran kita. Itu yang disayangkan. Maka dari itu harus ada keberanian revolusi dengan penuh keberanian tegas yang di luar urusan luar. Tetapi aku mulai sekarang, orang tua mulai sekarang, dia harus mengolah batinnya supaya dia menemukan apa itu sadar, apa itu damai. Ketika dia memahami sadar dan damai itu seperti ini, bukan apa yang kita katakan, bukan yang kita ucapkan terus menerus, afirmasi yang terus menerus seperti itu, tetapi ditemukan apa itu kesadaran dan apa itu kedamaian sudah muncul dalam batin dan pikiran kita. Baru kita bisa memberikan didikan kepada anak kita. Kalau diri kita sendiri belum bisa, wajar kita sering emosi, sering marah, karena kita sendiri juga bodoh. Tidak mengolah diri kita sendiri, bagaimana kita bisa jadi pemimpin yang mampu mengolah anak-anak kita? Sulit sekali. Ya, Bante, mungkin kalau
pengertian-pengertian seperti ini memang gampang untuk dikatakan, tapi banyak sekali keluarga-keluarga yang mengalami KDRT, kekerasan dalam rumah tangga ya Bante, di mana mungkin suami begitu keras kepada istri sehingga pun tidak ada, mereka gagal untuk berkomunikasi saja, untuk mengingatkan saja gagal, nggak ada waktu karena orang ini benar-benar diselimuti oleh kemarahan. Saya nggak tahu Bante, kenapa ya kemarahan ini bisa begitu hidup di dalam diri seseorang. Apakah ini termasuk sakit jiwa, sakit mental Bante? Karena udah nggak bisa dibilangin Bante, nggak ada waktu untuk bisa berkomunikasi. Misalnya Pak ojo ngono lah, wah aku saut lagi. Pak misalnya kalau gini, kau saut lagi, seperti itu. Banyak mungkin pemirsa Dhamma TV ada yang mengalami hal ini. Saya mendengar seperti itu Bante. Ya itulah, memang mereka itu seperti itu sudah merupakan hal yang wajar karena terjadi tiap hari, tiap saat. Jadi itu tanpa mereka sadarin, dia merekam hal-hal yang mereka tidak senangi, direkam terus. Jadi ini sampahnya menumpuknya tebal sekali. Jadi ketika ada yang mau menentang ini, timbullah ledakan untuk membersihkan sampah itu. Mereka tidak mau. Aku sudah terbiasa masuk dalam sampah itu. Maka itu dia merasa ini loh kondisi saya seperti itu. Jadi maka dari itulah dia seharusnya harus ada keberanian untuk berkunjung kepada seorang psikolog dengan terbuka, bicara berdua ya toh, apa adanya, semuanya terbuka. Jadi pertama kali otomatis psikolognya menaikkan kepada istrinya dulu, lalu menaikkan kepada suaminya, lalu dari sana mereka ditemukan bagaimana way out-nya. Nah dari situlah yang dikatakan psikolog ini juga seorang harusnya bukan hanya cuma teorinya yang dia mengerti, tapi kebanyakan psikolog cuma tahunya teori juga. Dia tidak tahu untuk mengendalikan dirinya sendiri, tidak mampu mengendalikan pikirannya sendiri, belum mencapai yang dikatakan tenang dan sadar itu apa. Jadi sulit untuk dia jelaskan. Maka dari itu mereka ke guru agama nih, ya podo wae. Mereka juga ada masalah, kita juga ada masalah, ke sana juga ada masalah. Jadi mencari orang yang sungguh-sungguh sudah mampu mengatasi masalah pribadi, otomatis mereka akan menemukan, oh harusnya begini, mengikuti caranya sehingga masalah itu akan terselesaikan. Maka dari itu dia memang harus konsultasi lah pada orang yang lebih ahli di dalam bidang ini supaya menetralisir, supaya bagaimana untuk bisa hidup bersama lebih bahagia lagi. Bisa konsultasi ke Bante kah? Ya nanti bisa diatur lah. Oke, pakai nomor telepon, karena kadang-kadang begini Bante, dia tidak menemukan solusinya. Ya, dan mungkin ada pemirsa yang baru saja membuka channel kami atau mungkin sedang mengalami masalah, dan saya rasa banyak sekali Bante yang mengalami KDRT ini. Mungkin bisa menghubungi Dhamma TV ya untuk bisa mungkin bertemu dengan Bante atau konsultasi dengan Bante. Baik Bante, rupanya waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin Bante bisa memberikan pesan terkait dengan kesabaran menahan emosi ini. Silakan Bante. Para pemirsa Dhamma TV, kesabaran itu sangat tinggi nilainya. Sebagai latihan kita bersama untuk menciptakan kedamaian dalam diri kita masing-masing. Karena orang yang sabar sesungguhnya adalah mereka harus memiliki kebijaksanaan. Sesungguhnya juga mereka ada orang yang memiliki kemampuan mengendalikan pikirannya. Mereka dengan penuh semangat yang luar biasa, tekad yang sungguh-sungguh, dan mampu menganalisa batin dan pikiran dengan tepat dan benar, mana yang perlu dikeluarkan ucapan dan mana yang tidak perlu diucapkan. Dengan cara seperti ini, kesabaran yang diliputi oleh kebijaksanaan, kesabaran yang diliputi oleh cinta kasih, karena mengharapkan semua makhluk itu diharapkan selalu bahagia terhadap siapapun juga, termasuk musuh-musuh kita pun. Kita harapkan mereka berbahagia sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Maka dengan cara seperti ini, siapapun juga mampu menciptakan kebahagiaan secara pribadi dan mengharapkan kebahagiaan kepada semua makhluk.
pasti kesabaran itu akan bisa berkembang. Apalagi kalau kita masing-masing juga mengendalikan pikiran, senang meditasi setiap saat, pagi dan malam, bahkan setiap saat kita selalu mengucapkan, membangkitkan sadar damai, berulang-ulang tidak pernah berhenti, maka kesabaran yang kita harapkan itu pasti akan berkembang, akan pasti muncul di dalam diri kita masing-masing. Orang yang tidak sabar itu disebabkan kita salah di dalam memproses memori kita, sehingga ini menyebabkan bentuk-bentuk pikiran kita akan menyepot ke hal-hal negatif, sehingga kita terjun, kecemplung di dalam sampah-sampah pikiran kita sendiri, sehingga itu dikeluarkan melalui ucapan, dikeluarkan melalui tingkah laku kita, sehingga dengan demikian kita tidak pandai mengolah pikiran, sehingga wajar. Itulah yang menyebabkan kita kehilangan kesabaran kita. Tetapi kalau kita mampu menjaga pikiran ini dengan penuh kesadaran, oh ini yang tidak baik kita buang, oh ini yang bagus kita simpan. Dengan cara terus-menerus seperti ini, yang simpan, yang positif, yang negatif kita buang dengan tepat, otomatis kita tidak menyisakan apapun yang tidak ada gunanya itu dalam batin dan pikiran kita. Dan mengelola pikiran seperti ini, otomatis komputer kita makin lama akan terbebaskan dari virus yang tidak ada gunanya itu, sehingga kita merefreshing komputer kita dengan tepat dan benar seperti ini. Disitulah yang dikatakan kesabaran ini akan mampu menciptakan kebijaksanaan, cinta kasih kita, dan semangat kita, serta tekad kita bersama untuk mengarahkan pikiran secara terus-menerus seperti ini. Pasti sabar adalah menciptakan kesuburan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kita pribadi maupun bagi semua makhluk akan terciptakan. Itulah indahnya agama yang mampu menciptakan kedamaian bagi semua pihak. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Iya, terima kasih Bante. Baik, pemirsa Dharma TV, hidup selayaknya naik sepeda motor atau naik mobil, kita harus bisa menguasai yang namanya kopling, persneling, dan rem, sehingga kita tidak mencelakai diri kita sendiri dan tentunya tidak mencelakai orang lain. Baik, pemirsa Dharma TV, begitulah pembicaraan kita tentang bagaimana mengendalikan emosi. Dan tentunya kata kunci kita adalah mind it's not everything, but everything is from mind. So, manage your mind. Saya Sapna Dewi beserta kru Dharma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk